Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar fikih untuk kelas 7 tingkat MTS. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar fikih dan juga mudah dalam mengaplikasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mudah dalam belajar ilmu-ilmu yang lain. Teriring doa, Allahumma faqihna bidin wa 'allimna bitawil. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bab 2 dalam fikih, yaitu tentang sholat 5 waktu. Dengan moto, sembayanglah kamu sebelum kamu disembayangkan. Baik, begitu pentingnya sholat sehingga jangankan yang masih hidup, yang meninggal pun masih tetap disolati. Kita akan membahas tentang ketentuan sholat 5 waktu. Kita masuk pada materi yang pertama tentang pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa adalah sholat itu berasal dari bentuk masdar sholah yusolli sholatan, yang artinya adalah doa atau rahmat. Sehingga dalam semua bacaan sholat itu mengandung doa. Oleh karenanya, usahakan kalian mengetahui arti dari bacaan-bacaan ketika sholat. Dengan begitu, insya Allah kita bisa meraih kekhusyuan dalam sholat. Yang kedua, tentang istilah sholat menurut pengertian istilah. Pengertian sholat menurut pengertian istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, seperti kalian sholat, ada ucapan atau ada perkataan atau lafal-lafal yang dibaca dan juga ada perbuatan atau gerakan-gerakan. Mulai dari gerakan berdiri, bagaimana gerakan untuk ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian sholat menurut istilah. Syarat wajib sholat. Siapa sih yang wajib sholat? Yang wajib sholat itu ada 5. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua, suci. Suci dari haid dan nifas. Bagi mereka yang sedang haid dan nifas, maka mereka tidak wajib sholat. Kemudian yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal. Artinya kalau ada orang gila, maka dia tidak wajib sholat. Kemudian yang kelima adalah telah sampai kepadanya ajaran Islam. Kita masuk pada syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini berhubungan ketika akan sholat. Jadi sebelum sholat, sebelum gerakan sholat dimulai, ini adalah harus dipenuhi, namanya syarat sah sholat. Ada 5. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya sebelum sholat pastikan wudhu terlebih dahulu kalau mempunyai hadas kecil. Kemudian harus sudah mandi besar terlebih dahulu kalau mempunyai hadas besar. Yang kedua, suci badannya, pakaiannya, dan juga tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang ketiga, menutup aurat dengan ketentuan laki-laki auratnya adalah antara pusar sampai dengan lutut. Sedangkan perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki meskipun auratnya mulai dari pusar sampai dengan lutut, maka tetap ketika sholat perhatikan untuk kesopanan, keindahan ketika kita sholat, karena pada saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, sehingga memakai pakaian-pakaian yang pantas, yang terbaik. Yang keempat, masuk waktu sholat, sehingga kalau sholat duhur dilakukan pada waktu atau pada jam 11 siang, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Jadi pastikan sholatnya menghadap kiblat. Kita masuk pada rukun sholat. Berbicara tentang rukun sholat itu hal-hal yang apabila tidak terpenuhi, sholatnya tidak sah. Jadi harus memenuhi 13 rukun sholat ini agar sholatnya menjadi sah. Dan rukun sholat itu adalah berada pada saat sholat berlangsung, dimulai. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima, rukuk dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dan tumakninah. Yang ketujuh,
sujud dan tumak ninah. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Yang 9, duduk tasyahud akhir. Ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang 11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, salam pertama. Dan yang 13 adalah tertib atau urut. Ingat, semua rukun, baik itu rukun sholat, rukun wudhu, rukun tayamum, dan rukun-rukun yang lain, pasti yang pertama adalah niat. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau urut. Baik, kita akan membahas satu persatu dan bagaimana cara sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga pada waktu Nabi Muhammad sholat, para perawi hadis yang sampai kepada kita riwayatnya itu mencatat dengan detail bagaimana cara Nabi sholat mulai dari gerakannya dan bacaan apa saja yang beliau baca. Kita akan membahas satu persatu dan semoga kita bisa mempraktekkannya. Yang pertama adalah niat. Bagaimana cara niat? Niat itu bareng pada saat takbiratul ihram. Dilafalkan minimal kuping kita, kuping sendiri, telinga kita sendiri yang mendengarkan. Jadi tidak umi-umi ya, tidak umi-umi. Tidak membaca dalam hati saja. Tetapi harus dilafalkan pertama. Untuk niatnya, meskipun niat itu yang dihitung adalah yang di dalam hati, tetapi untuk memudahkan hatinya, konsentrasi untuk niat, maka biasanya dipandu dengan mulutnya melafalkan dengan keras, minimal kupingnya sendiri yang mendengarkan. Jadi dilafalkan, kemudian hatinya juga niat bareng ketika takbiratul ihram. Kemudian berdiri bagi yang mampu ya. Takbiratul ihram, bagaimana cara takbiratul ihram? Cara takbiratul ihram ini beberapa panduannya, kalian bisa mencontoh salah satunya. Pertama, perhatikan fokus ketika berdiri, mata menghadap ke tempat sujud atau menghadap atau melihat tempat sujud atau melihat yang membuat dia bisa khusyuk. Kemudian diangkat tangannya, perhatikan telapak tangannya disejajarkan dengan pundak. Jadi telapak tangannya disejajarkan dengan pundak. Ini cara yang pertama, boleh dilakukan seperti itu. Atau cara yang kedua, telapak tangannya disejajarkan dengan di bawah daun telinga. Di bawah daun telinga. Gitu nggih. Ini contohnya. Tampak dari samping seperti ini. Bagi perempuan agak dirapatkan. Kalau dulu itu dirapatkan kenapa? Karena tidak memakai mukena atau tidak memakai jilbab yang panjang atau jilbab syar'i kalau sekarang. Sehingga dikhawatirkan kelihatan tangannya, maka agak dirapatkan. Nah, seperti ini, karena ruku itu adanya hanya di Indonesia dan juga di daerah atau di Melayu atau Asia lah. Kalau di tempat lain mereka sholatnya pakai baju yang mereka biasa pakai, tetapi yang jelas pokoknya menutupi aurat semuanya dengan ketentuan aurat perempuan. Baik, setelah itu kita akan membahas takbiratul ihram sudah. Cara bersedekap. Cara bersedekap ada 3. Kalian boleh memilih di antara 3 ini. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung telapak kaki kiri. Itu yang pertama. Boleh seperti itu. Dengan tidak menggenggam atau tidak melingkar atau tidak pokoknya tidak melingkar lah, tidak digenggam. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua dengan cara telapak tangan kanan ditaruh di pergelangan. Perhatikan, berada di pergelangan tangan kiri. Jadi berada di pas pergelangan tangan kiri di situ dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga caranya adalah telapak tangan ditaruh di pergelangan tangan kiri dan dilingkarkan. Itu boleh silakan dipilih ketika itu. Dan tetap di mana posisi tangan, kedua tangan tersebut atau tangan kita di mana posisinya, berada di bawah dada di atas pusar. Kemudian setelah itu kita membaca
bacaan saat berdiri. Di antaranya adalah doa iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, dan dilanjutkan dengan surat selain Al-Fatihah. Untuk doa iftitah, baik kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya, itu doa iftitah. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian surat selain Al-Fatihah, surat pendek pilihan atau surat selain Al-Fatihah, itu juga berhukum sunnah. Artinya ketika dibaca akan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dibaca tidak akan mendapatkan dosa. Tetapi sebaiknya dibaca pada rakaat pertama dan kedua untuk mendapatkan kesunahan dalam sholat. Untuk rakaat ketiga atau keempat, bagi bilangan rakaat sholatnya yang ada 3 atau 4, maka membaca surat selain Al-Fatihah ini tidak disunahkan. Kemudian perhatikan lagi ketika membaca surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah bagian dari rukun sholat yang harus sempurna bacaannya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, yang diperhatikan adalah panjang pendek bacaan. Kenapa? Karena panjang pendek bacaan itu akan merubah arti jika yang panjang dibaca pendek ataupun yang pendek dibaca panjang. Akan merubah arti dalam Al-Fatihah. Sehingga perhatikan ketika membaca surat Al-Fatihah, perhatikan panjang pendeknya. Yang kedua adalah makhrajnya. Karena makhraj juga akan merubah arti, sehingga pastikan makharijul hurufnya sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Dan juga perhatikan juga tajwidnya. Yang terakhir perhatikan wakafnya. Ketika wakaf, ketika berhenti, pastikan sampean ambil nafas. Jangan sampai ketika wakaf tetapi tidak ambil nafas. Itu nanti akan menghilangkan salah satu harokat dalam surat Al-Fatihah. Dan itu akan berpengaruh karena Fatihah merupakan rukun sholat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara ruku. Ruku dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah juga nanti akan kita sampaikan, kita ulas. Ternyata dalam semua gerakan sholat itu mengandung kesehatan untuk jasmani kita, untuk badan kita. Subhanallah, begitu indah ajaran Islam. Sampai pada saat sholat pun itu tidak hanya untuk kebutuhan rohani kita, tetapi juga untuk jasmani kita, untuk kesehatan badan kita, jika dilakukan dengan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dimudahkan dalam sholat, diringankan kakinya menuju musola ataupun masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan semoga bermanfaat. Allahumma faqihna bid-din wa alimna bit-ta'wil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.